Kembali lagi kita dalam pembelajaran kita yaitu akuntansi dengan materi jurnal umum bersama dengan Ibu Raya. Pengertian jurnal dalam bahasa Inggris jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Fungsi jurnal umum. 1. Fungsi historis adalah jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. 2. Fungsi mencatat yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap dan terperinci. Artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. 3. Fungsi analisis yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun akun yang harus dikredit. 4. Fungsi instruktif adalah jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. 5. Fungsi informatif yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Aturan pembukuan. Yang pertama itu kelompok akun harta bertambah di sebelah debit berkurang di kredit saldo normal debit. 2. Utang bertambah di kredit berkurang di debit dan saldo di adet kredit. 3. Modal bertambah di kredit berkurang di debit dan saldonya di kredit. Yang keempat, pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit dan saldo normalnya kredit. Yang kelima, beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Prive itu adalah kelompok modal bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Cara pembuatan jurnal. Pertama, tuliskan kelompok jurnal dimulai dari nama perusahaan, baru kedua jurnal umum dan bulan pembulatan. Yang kedua, memberi nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas. 3. Lajur tanggal ditulis tanggal bulan secara tertib, waktu atau kronologis. 4. Lajur nomor bukti ditulis nomor urut bukti transaksi. Yang kelima, lajur uraian ditulis akun yang bertambah dengan cara tulis akun yang ada di debit pada baris pertama. Baris kedua akun yang dikredit, tulis agak bergeser ke dalam. Baris ketiga keterangan singkat berupa tanda dalam kurung. 6. Lajur referensi. Apabila jumlah sudah diposting ke dalam buku besar, maka kolom referensi jurnal diisi dengan nomor kode akun sesuai dengan akun yang bersangkutan. 7. Lajur debit ditulis nilai rupiah pada baris 1, lajur kredit ditulis nilai rupiah pada baris kedua dengan nilai yang sama. 8. Bila halaman jurnal sudah habis jurnal dijumlahkan dan debit keterangan dipindahkan selanjutnya halaman berikutnya ditulis pindah dengan jumlah yang sama. Transaksi, Ibu Sela mendirikan usaha laundry dengan nama Kindong Laundry. Adapun transaksi selama bulan Januari sebagai berikut. 2 Januari 2015 Ibu Sela menyetor uang ke dalam usahanya sebesar 23 juta. 5 Januari 2015 Ibu Sela menyewa gedung untuk tempat usaha selama 1 tahun sebesar 12 juta. Tanggal 10 Januari 2015 dibeli peralatan laundry, mesin cuci, selang air, setrika sebesar 7.300.000, dibayar tunai 6 juta dan sisanya dibayar kemudian. Tanggal 12 Januari 2015 dibeli perlengkapan berupa sabun cuci, pewangi, dan pelembut sebesar 3 juta, dibayar tunai. Tanggal 16 Januari 2015 diterima hasil laundry selama 1 minggu pertama sebesar 750.000.
Tanggal 20 Januari 2015 dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 350.000. Tanggal 23 Januari 2015 dibayar sebagian uang atas pembelian peralatan laundry sebesar 300.000. Tanggal 26 Januari 2015 Ibu Sela menggunakan uang perusahaan sebesar 250.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 28 Januari 2015 diterima hasil laundry sebesar 500.000. Tanggal 30 Januari 2015 dibayar gaji pegawai sebesar 600.000. Maka kolomnya seperti berikut. Yang di atas isikan dengan nama perusahaan, baru jurnal umum, ini periode tahun berapa. Nah, yang pertama tadi tanggal 1 disetor uang sebagai modal awal perusahaan, maka jurnalnya kas di debit ya sebesar 23 juta. Baru lihat dulu cara penulisan modal di kredit sebesar 23 juta. Baru di situ dalam kurung modal awal. Tanggal 2 dibayar sewa sebesar 12 juta ya. Maka kita buat di sini tanggalnya tanggal 2. Itu jurnalnya sewa dibayar di muka, debit 12 juta, baru kas 12 juta. Tanggal 3 dari transaksi tadi dibeli peralatan 7.300.000, dibayar tunai tadi 6 juta, sisanya dibayar kemudian. Maka pengaruhnya begitu dibeli peralatan bertambah di debit 7.300.000, baru di kreditnya kasnya berkurang 6 juta. Baru sisanya adalah utang sebesar 1.300.000. Transaksi tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai 3 juta. Maka pengaruh transaksi ini kalau dibuat ke dalam jurnal, dibeli perlengkapan bertambah di debit 3 juta, maka kasnya ya berada di kredit 3 juta. Nah, jadi keterangannya adalah dalam kurung pembelian perlengkapan. Transaksi tanggal 5 diterima jasa perlengkapan ya. Maka kalau diterima kas bertambah di debit 750.000, baru dibuatlah di situ pendapatan bertambah di sebelah kredit 750.000. 6 dibayar biaya listrik, air, dan telepon ya sebesar 350.000. Maka pengaruh transaksi tadi kalau dibayar, maka beban listrik, air, dan telepon bertambah 350.000. Sedangkan karena membayar kasnya berkurang di kredit 350.000. Tanggal 7 membayar utang sebesar 300.000 dari transaksi tadi. Maka kalau dibuat jurnal utang usaha ya bertambah 300.000 di sebelah debit, sedangkan di sebelah kreditnya adalah kas berkurang sebesar 300.000. Tanggal 26 diambil uang untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya adalah prepaid di debit sebesar 250.000, kas di kredit sebesar 250.000. 28 diterima uang dari usaha jasa laundry sebesar 500.000. Maka jurnalnya bisa kita buat ya tanggal 28 itu urutan nomor 9, yaitu kas bertambah sebesar 500.000 di debit, baru di situ kreditnya pendapatan juga bertambah di kredit sebesar 500.000. Tanggal 30 atau nomor urutnya 10 ya dibayar beban upah sebesar 600.000. Maka kalau kita membuat dalam jurnalnya adalah beban upah 600.000, baru di kreditnya kas sebesar 600.000. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kita semua. Salam sehat.